Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam juga. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Logika Informatika yang berjudul Pengantar Logika Informatika. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 6, dimulai dari Muhammad Alzidan, ada Ahmad, ada Aurelia Haryansyah, ada Muhammad Nizar Sani, dan ada Lucky Kianda. Oke, makasih Aurel. Saya perkenalkan, nama saya Ahmad Pramana Hadi. Saya akan menjelaskan apa itu logika. Logika berasal dari bahasa Yunani yang berarti logos. Logika bisa diartikan sebagai perkataan atau manifestasi dari pikiran manusia. Oleh karena itu, definisi logika ialah studi tentang kriteria-kriteria untuk mengevaluasi argumen-argumen dengan satu, menentukan mana argumen yang valid dan mana yang tidak valid. Dua, membedakan antara argumen yang baik dan yang tidak baik. Logika informatika bisa kita artikan sebagai aturan-aturan logika yang menggunakan kaidah-kaidah tertentu dalam informatika yang dipergunakan untuk membuktikan validitas suatu argumen. Dasar-dasar logika terdiri: satu, ada suatu argumen yang secara logis kuat, tetapi juga ada yang tidak. Dua, argumen berisi proposisi-proposisi yang sudah tidak mungkin dipecah-pecah lagi, disebut proposisi atomik. Tiga, proposisi atomik yang dirangkai dengan perangkai logika disebut proposisi majemuk. Contohnya, jika harga gula naik, maka pabrik gula akan senang. Jika pabrik gula senang, maka petani tebu senang. Dengan demikian, jika harga gula naik, maka petani tebu senang. Pertanyaan 1 dan 2 disebut premises dari argumen, sedangkan pernyataan 3 berisi kesimpulan. Jadi, jika suatu argumen memiliki premises yang benar, maka kesimpulan juga harus benar. Dan jika hal ini terjadi, maka argumen tersebut secara logis kuat. Modus ponens. Jika lampu lalu lintas menyala merah, maka semua kendaraan berhenti. Lampu lalu lintas menyala merah. Dengan demikian, semua kendaraan berhenti. Jika diubah menjadi huruf A, yaitu lampu lalu lintas menyala merah, dan B, semua kendaraan berhenti, maka argumen tersebut dapat ditulis jika A, maka B, atau A, atau B. Modus tollens. Jika saya makan, maka saya kenyang. Saya tidak makan. Dengan demikian, saya tidak kenyang. Jika diubah menjadi huruf A, yaitu saya makan, dan B, yaitu saya kenyang, maka argumen tersebut dapat ditulis jika A, maka B, bukan A, dan bukan B. Apakah pertanyaan tersebut benar atau salah? Benar atau salahnya sebuah pernyataan disebut nilai kebenaran. Nilai kebenaran dari suatu yang dikandungnya dan cara menghubungkan pernyataan-pernyataan sederhana itu, dan bukan oleh keterkaitan isi pernyataan-pernyataan sederhana tersebut. Contoh pernyataan 4 kurang dari 5. Terus Indonesia terdiri dari 34 provinsi dan 2 adalah bilangan prima yang genap. Tidak akan dibicarakan kalimat-kalimat seperti ini. Pertama, berapa umurmu? Dalam kalimat tanya. 2, bersihkan tempat tidurmu dalam kalimat perintah. Ketiga, mudah-mudahan terkabul cita-citamu dalam kalimat pengharapan. Proposisi, pernyataan atau kalimat deklaratif yang bernilai benar atau true, salah atau false, tetapi tidak keduanya. Proposisi merupakan sebuah pernyataan. Contoh, yang pertama, 4 kurang dari 5, true atau false. Yang kedua, Indonesia terdiri dari
33 provinsi. True atau false? Yang ketiga, 2 adalah bilangan prima genap. True atau false? Proposisi otomatik. Proposisi harus berbentuk suatu pernyataan yang berupa kalimat dasar. Contoh, saya akan sekolah walaupun tidak punya uang. Kalimat ini memiliki dua proposisi yaitu saya akan sekolah dan saya tidak punya uang. Di sini perlu ditafsirkan dalam bentuk kalimat jika saya akan sekolah dan tidak punya uang, maka saya akan sekolah. Contoh, gajah lebih besar daripada tikus. Apakah itu sebuah pernyataan? Ya. Apakah itu sebuah proposisi? Ya. Apakah nilai kebenaran dari proposisi? Yaitu true. Apakah itu sebuah pernyataan? Ya. Apakah itu sebuah proposisi? Ya. Apakah nilai kebenaran dari proposisi? False. Itu pernyataan dari 520 kurang dari 111. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya